Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kecerdasan komputasional A, yaitu dengan judul Analisis Statistik dan Association Rules dengan Algoritma A priori pada penjualan video game berdasarkan genre. Dengan anggota yang pertama kami yaitu ada Vizandra Rizky Pradika dengan NIM belakang 3038. Kemudian ada Faredi Sakti Bayhaki dengan NIM belakang 3066. Kemudian ada saya Muhammad Syahbudin dengan NIM belakang 3071. Mungkin bisa lanjut. Yang pertama yaitu topik kita adalah kita mengambil assessment rule dengan algoritma a priori. Dan dataset yang digunakan ini adalah video game sales with rating dari Kaggle ini yang ada di bawah ini. Mungkin bisa dilanjutkan. Kemudian di slide selanjutnya ada deskripsi dataset. Deskripsi dataset ini fiturnya ada genre, NS sales, EU, EU sales, GP sales, other sales, global sales. Nah, kemudian kita print deskripsi datasetnya, kemudian lanjut. Di sini eh, kita kasih penjelasan mengenai fitur terhadap domain masalah. Domain masalahnya adalah analisis penjualan video game, yaitu kita print penjelasan fitur terhadap domain masalah, kemudian kita print genre dari video game, kemudian kita print penjualan di NE, penjualan di Europe, kemudian penjualan di Jepang, kemudian penjualan di benua lain, dan kemudian penjualan di global. Ya, mungkin bisa lanjut. Kemudian statistik deskriptif dan penjelasan maksud nilai yang didapat. Di sini kita mencari min, yaitu rata-rata. Jadi kita cari minnya di berbagai penjualan dari NA, YU, JP, dan kita dapatkan minnya ini NA 0,26, kemudian Europe 0,14, Jepang 0,07, dan seterusnya itu. Kemudian kita cari modusnya, yaitu nilai yang paling sering muncul. Jadi kita cari modusnya dengan rumus printf fitur.mode.ilog 0. Ya, kemudian untuk NA hasilnya adalah 0, Europe hasilnya 0, Jepang 0, dan yang global ini 0,02. Kemudian ada juga median, itu nilai tengah data yang telah diurutkan. Jadi nilai tengahnya yaitu di NA ada 0,08, di Europe ada 0,02, di Jepang ada 0,0, other sales ada 0,01, global type ada 0,17. Kemudian ada kuartil. Di sini kita cari dengan rumus print and kuartil, yaitu kita dapatkan NA sales-nya yaitu 0,0, 0,08, 0,24. Kemudian EU sales-nya 0,0, 0,02, 0,11, dan mungkin seterusnya. Kemudian ada standar deviasi dengan rumusnya yaitu printf fitur.std. Kita dapatkan NA sales-nya 0,81, kemudian Europe sales, kemudian Europe sales ada 0,5, Japan sales ada 0,3, other sales ada 0,18, dan global sales ada 1,54. Kemudian yang terakhir ada variance. Di sini variance kita cari dengan menggunakan df fitur.var. Menggunakan rumus var, kita dapatkan NA sales-nya 0,66, kemudian Europe sales-nya ada 0,25, Jepang sales-nya ada 0,09, other sales-nya ada 0,03, kemudian global sales-nya ada 2,3. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, kita melakukan pre-processing data. Di pertama-tama kita menggunakan Dropna terlebih dahulu. Apa itu Dropna? Dropna itu metode dari library Pandas untuk menghapus baris data yang memiliki missing value pada fitur-fitur yang digunakan. Lalu kita standarisasi data numeriknya menggunakan standar scalar dari library sklearn pre-processing untuk mengubah skala data numerik agar memiliki min atau rata-rata 0 dan standar deviation 1. Lalu hanya kolom-kolom numerik itu ya kolom-kolomnya yang dipilih itu NA cells, EU cells, JP cells, other cells, dan global cells yang distandarisasi. Lalu hasil dari pre-processing tersebut dicetak menggunakan fungsi head, df.head itu untuk melihat beberapa baris awal data setelah digunakan pre-processing. Lalu lanjut.
Lalu ini proses data sesuai, kita label encodingnya, itu label encoder, lalu menyiapkan data untuk analisis a priori di group by itu df.group by, ada name genre, NA cell, EU cell, JP cell, other cells, dan global cells, lalu melakukan one hot encoding, lalu menghasilkan frequent item set dengan algoritma a priori, itu kan ada a priori basket encoded itu, lalu menerapkan association rule pada frequent item set, itu rules, kita membuat variabel rules nanti itu untuk mengasosiasi rules-nya, lalu menampilkan contoh perhitungan dan hasil association rules-nya nanti di print hasilnya. Nah, lanjut. Nah, ini jadi di kode tadi itu terdapat beberapa tahapan untuk memproses datanya, yaitu yang pertama itu label encoding, kolom genre ini diubah menjadi nilai numerik menggunakan label encoder dari scikit-learn. Hal ini diperlukan karena algoritma a priori hanya dapat mengolah data numerik, lalu menyiapkan data untuk analisis a priori. Data dikelompokkan berdasarkan name dan genre, dan kolom NA cell, EU cell, JP cells, other cells, dan global cells. Dijumlahkan untuk setiap kelompok. Lalu one hot encoding, data diubah menjadi representasi one hot encoding dengan nilai 0 dan 1. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan item set yang relevan dan dalam algoritma a priori, lalu menerapkan algoritma a priori menggunakan fungsi a priori dari library Mixten, lalu menerapkan association rules menggunakan fungsi association rules dari library MLXten untuk menghasilkan aturan asosiasi dari frequent item set. Lalu lanjut, next. Lalu evaluasi model dan metrik evaluasi terhadap model. Evaluasi model kami menganalisis asosiasi menggunakan a priori. Evaluasi ini menemukan pola asosiasi antara penjualan Jepang, JP Sales, dan genre game, yaitu genre. Lalu metrik evaluasinya support proporsi transaksi dengan aturan. Kode ini menggunakan min support sama dengan 0,1. Jadi aturan muncul nanti lebih besar sama dengan 10% dari transaksi. Lalu confidence, seberapa sering aturan terbukti benar. Confidence dihitung dengan jumlah transaksi mengikuti aturan dibagi jumlah transaksi dengan item diwakili aturan. Kode ini menggunakan metrik sama dengan confidence. Lalu leaf, seberapa kuat asosiasi aturan dibanding acak. Leaf dihitung dengan confidence dibagi support acak. Leaf lebih besar 1, menunjukkan asosiasi positif. Kode ini menggunakan metrik leaf. Contoh satu aturan ditemukan. Titik 2, frozen set, JP cells, frozen set, genre. Jadi aturan ini memiliki support 0,189 dan seterusnya, confidence 0,855 dan seterusnya, dan leaf 1,030 dan seterusnya. Ini menunjukkan asosiasi cukup kuat antara JP cells dan genre. Lalu next. Lalu ini penjelasan baris kode kami yang kita gunakan di Google Colab. Jadi import dulu filenya from google.colab import file upload. Lalu kita menggunakan ini import pandas as pd, df sama dengan pd.read untuk membaca dataset CSV-nya. Nama filenya itu vgs 2016.csv. Lalu mendefinisikan fitur yang digunakan, itu fitur sama dengan genre, NA cell, EU cell, JP cell, other cell, global cell, lalu nanti print deskripsi dataset, print DF ini untuk menampilkan deskripsi dataset nanti, menampilkan 5 baris pertama. Lalu next. Lalu ini penjelasan baris kode yang menampilkan penjelasan tentang setiap fitur dan hubungannya dengan domain masalah. Uh, ini untuk munculkan nanti genre itu apa, genre dari video game, lalu NaCl itu apa, penjualan dan lain-lain. Lalu JPCell, lalu selanjutnya ada min, ini untuk menghitung rata-rata menggunakan df fitur.min. Jadi nanti hasilnya nanti di print langsung jadi min df fitur. Mungkin next. Selanjutnya
mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada untuk menghitung modus ya dan menampilkan modus dari setiap fitur dari kode kami. Lalu ada menghitung dan menampilkan median dari setiap fitur dengan menggunakan df fitur dot median. Lalu ada menghitung dan menampilkan kuartil pertama yaitu 25%, kuartil kedua 50%, dan kuartil ketiga 75% dari setiap fitur dengan menggunakan df fitur kuantil 0,25, 0,5, dan 0,75. Oke, langsung lalu ada standar deviasi. Di sini kode ini menghitung dan menampilkan standar deviasi ya dengan menggunakan dfitur.std standard deviation. Lalu ada pencari variance yaitu menghitung dan menampilkan variance dari setiap fitur dengan menggunakan dfitur.var. Oke, selanjutnya di sini ada untuk kode dari processing kami. Yang pertama kami mengimpor kelas standar scalar dari library scalar.processing ya untuk standarisasi data kami. Lalu di sini ada menghilangkan baris yang mungkin nilai kosong atau missing values dalam kolom-kolom fitur yang ada yaitu genre, NA cells, CU cells, JP cells, outer cells, dan global cells. Lalu ada standarisasi data numerik. Pertama didefinisikan dulu variabel numeric calls yang berisi daftar kolom numerik yang akan diubah skalanya. Lalu dibuat objek scalar dari kelas standar scalarnya yaitu dengan scalar sama dengan standar scalar. Lalu menggunakan scalar untuk melakukan standarisasi pada kolom-kolom numerik dalam data frame DF dengan scalar.fit transform. Lalu mencetak hasil setelah preprocessing dengan menampilkan 5 baris pertama dari data frame DF setelah distandarisasi. Selanjutnya di sini ada untuk soal nomor 6. Nah, di sini ada yang pertama, kami mengimport fungsi a priori, association rules, dan label encoder dari library MLXTime, frequent patterns, dan escalon preprocessing. Lalu ada pengimport kelas label encoder ya dari itu tadi yang atas. Lalu kami membuat objek label encoder dari kelas label encoder. Lalu di bawahnya di sini ada menggunakan label encoder untuk melakukan label encoding pada kolom genre ini ya dalam data frame DF kami. Lalu kami menggunakan membuat variabel basket di sini yang berisi hasil pengelompokan berdasarkan kolom name dan genre serta penjumlahan nilai penjualan dalam kolom NA sales, EU sales, GP sales, other sales, dan global sales. Lalu kami melakukan one hot encoding pada data kami dengan menghilangkan kolom name ya di drop ya. Lalu nah dihilangkan dan diubah nilai-nilai yang lebih besar dari 0 menjadi 1 dan sisanya menjadi 0. Lalu selanjutnya ada menghasilkan frequent item set dengan algoritma a priori berdasarkan data yang telah di-encode sebelumnya dengan menggunakan min support 0,1 ya, setidaknya itu maksudnya di 10%. Lalu ada penerapan association rule pada frequent item set yang maksudnya itu sering muncul, yaitu di sini dengan menggunakan metric lift dan threshold minimum lift sebesar 1. Lalu kami tampilkan semuanya, menampilkan contoh perhitungan dan hasil association rules termasuk support, confidence, dan lift. Mungkin itu saja untuk presentasi dari tugas kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.